45 and flush him out! Targets to that newspaper stand! Oke, selamat datang di channel Adi Chandra Review. Di video kali ini aku bakal tutorin kalian gimana caranya pasang emulator Dolphin. Iya, emulator Dolphin tuh emulator buat Wii sama GameCube ya kalau nggak salah. Dua itu. Jadi satu emulator ada dua game lah pokoknya ya. Dan ini untuk emulator Dolphin udah ada di Play Store ya. Jadi kalian nggak perlu cari di tempat lain. Nah, kalian tinggal ketik aja di Play Store kalian Dolphin emulator. Tuh, yang paling atas nih logonya kayak lumba-lumba ini ya. Nih, tuh, Dolphin emulator. Untuk ukuran dia itu di 11 MB aja. Sangat-sangat ringan. Jadi ini emulatornya emang ringan, tapi untuk game-gamenya itu tergantung ya. Untuk minimal device yang harus kalian sediain di sini sebenarnya dia ini sih. Untuk dirilisnya, untuk update-nya itu dia terakhir kali update mana nih? Terakhir kali update versi 26 nih. Ukuran mana terakhir kali update-nya? 17 Maret 2026. Jadi bulan kemarin lah dari video ini dibuat. Terus untuk minimal OS-nya Android 5 yang lebih baru, lebih bagus. Ya. Oke, itu untuk emulatornya, langsung aja kita install. Oke, udah terinstall, kalian tinggal masuk aja ke emulator Dolphin-nya. Kalian nggak perlu pakai ini ya. Oke, kalian tinggal masuk aja ke emulator Dolphin-nya. Di sini kalian nggak perlu sediain BIOS ya, nggak kayak emulator iTrasik 2 atau emulator PS2. Di sini dia tinggal masukin gamenya aja ke sini. Nah, untuk gamenya itu dia ini ya, untuk bentuk dari gamenya kayak gini coy. Ini ada GameCube sama Wii. Untuk untuk Wii itu biasanya kalau nggak RVZ, WBFS atau ISO nih. Ada tiga ini nih. Tiga bentuk ya. Ada WBFS, ada RVZ sama ISO nih. Pokoknya tiga ini asalkan dia game Wii kebaca. Terus ada GameCube juga. Untuk GameCube dia rata-rata yang aku punya itu bentuknya RVZ semua ya. Untuk bentuk dari gamenya. Nah, cara masukin gamenya gampang. Kalian tinggal masuk ke sini aja. Terus kalian klik tombol plus ini, add. Nah ini, terus kalian tinggal masukin aja nih. Ini juga. Tuh, izinkan. Dah. Tuh, untuk sampulnya atau covernya dia bakal langsung otomatis ke download asalkan kalian punya WiFi atau pakai internet ya. Untuk di sini kalian tinggal add game lagi ke sini. Tuh. Izinkan. Dan ini bakal muncul. Ini aku bikin dua folder ya tuh. Jadi ada Wii sama GameCube. Tuh. Nah, untuk settingannya kalian bisa pergi ke sini, ke titik ke logo ini ya, ke logo gerigi ini, tinggal klik aja terus ke bagian graphic setting. Nah, di sini kalian bisa setting untuk ininya OpenGL atau Vulkan atau software, terserah kalian, sesuaikan sama device kalian ya. Untuk aspek rasionya saranku pakai 16:9 aja. Karena kalau kalian bikin stretch to window full itu biasanya ada beberapa game yang gambarnya ketarik. Jadi kurang. Saranku pakai 16:9 aja. Nah, di sini ada 5 settingan lagi. Ini kalian bisa setting untuk grafik tuh banyak. Internal resolution ini resolusi dari gamenya ya. Saranku pakai native aja dulu. Semisal native itu lancar, kalian bisa naikin jadi 2 kali. Semisal lancar. Tapi kalau misalnya nggak lancar ya pakai 1 kali aja udah cukup. Untuk yang lain-lain aku nggak terlalu paham untuk settingan yang lain kayak gini. Karena ini banyak banget. Sebenarnya ada dijelasin sih, tapi bahasa Inggris. Dia nggak bisa diganti ke bahasa Indonesia ya. Aku nggak terlalu mudeng sih. Mudeng sih dikit-dikit. Cuma kalau ini bingung anjir. Ya kayak inilah pokoknya settingannya ya. Statistik ini untuk soft FPS, terus FPS saranku diaktifin buat biar nanti bisa kelihatan ya.
Terus apalagi untuk advance, di sini ada graphic mode, terus load custom texture. Ini bisa masang tekstur juga di Dolphin Emulator ya tuh. Misal kalian punya tekstur HD atau apa kayak di iTracing 2 itu juga bisa. Driver di sini khusus untuk Snapdragon. Setauku buat Snapdragon. Selain Snapdragon dia nggak bisa ganti driver. Oke, untuk grafik setting, untuk config di sini banyak lagi. Ada general nih, kalian bisa setting lagi. Terus ada interface. Di sini tentu aja pakai landscape. Terus ada audio, ada pad, terus ada GameCube. Untuk GameCube, untuk Wii, terus advance lagi. Di sini kalian bisa clock speednya, CPU clock speednya bisa kalian aktifin, ya. Terus di sini bisa kalian setting untuk clock speednya berapa persen itu. Apalagi di sini banyak sih settingan dari Dolphin Emulator, lebih ribet sebenarnya daripada iTracing 2. Jadi harus paham lah. Nah, untuk gamepad buat kalian yang mau main pakai gamepad juga itu sangat bisa ya. Jadi di gamepad GameCube input itu untuk GameCube-nya kalian bisa setting. Di sini pakai standar controller di bagian gerigi ini nih. Nah, di sini kalian bisa mapping. Sayangnya untuk mapping tombol di Dolphin Emulator itu harus manual ya. Jadi kayak itu dipencet satu-satu kayak gitu. Jadi lumayan ribet sih menurutku untuk setting atau mapping dari controllernya. Nggak kayak di iTracing 2 yang bisa langsung otomatis. Di sini dia harus manual. Terus untuk Wii inputnya di sini saranku kalian bisa bisa klik dulu ini. Oke, udah ya. Klik geriginya, klik logo geriginya. Terus kalian pilih ini, extensionnya ini. Kalian klik ini, logo ini. Terus kalian ganti ke klasik. Tapi kalau di Wii itu nggak semuanya support sama klasik controller ini ya. Jadi beberapa game atau lebih banyak game yang support sama nuncuknya ini. Itu. Kalau mau setting untuk tombolnya tinggal klik klasik, terus kalian mapping di bagian geriginya ini. Bentar. Nah, nih, kalian bisa mapping tuh untuk tombol-tombolnya. Jadi gitu. Ya. Oke. Itu dia untuk tutorial setup dan settingan sederhana ya. Buat kalian yang pengen nyobain silahkan cobain. Kalau mau lihat gameplaynya aku bakal tunjukin gameplaynya cuy. Yuk, thank you. Yuk tonton cuy. Maldita sea. ¡Sos cerdo! Puedes correr, pero no puedes esconder. Está en la trampa. ¡Ah!
けど